Angelos Anesti, Alitos Anesti. Christ is risen. Kristus telah bangkit. Truly he is risen. Sesungguhnya dia telah bangkit. Ketika Malcolm Muggeridge, seorang wartawan dari Inggris yang semula tidak mempercayai kebangkitan Kristus, melihat jemaat di negeri Uni Soviet mengucapkan salam Paskah itu dengan wajah yang bersinar-sinar, seketika itu juga dia diyakinkan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Memang kebangkitan Yesus dari kematian merupakan peristiwa sejarah yang tak terbantahkan. Kebangkitannya menghapus kekecewaan dan keputusasaan. Kebangkitan Kristus melahirkan kita dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah komunitas yang sangat membangun dan menguatkan iman kita. Pastikan setiap Anda telah tergabung dalam sebuah kesan. Bila Anda belum memilikinya, hubungi segera nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Mari bangkitkan dan perteguh iman Anda dengan mengikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya dan Dia mampu menolong kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah!
Sebab Dia adalah Allah penebus kami. Mari sama-sama nyanyikan. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah, oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. If where are you now? You've been overpowered. That where is your sting? Conquered by the King, resurrected one, shining like the sun, breaking through the veil. Victory is here now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sebab Engkau Allah yang ditinggikan sepanjang masa. Kami mau muliakan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang terindah, Engkau Allah yang terbesar. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lelah
sungguh darah-Mu Tuhan yang telah menebus setiap dosa kami. Mari sama-sama nyanyikan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atasku, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah kepada semua saudara. Dalam tradisi gereja yang sudah berlangsung selama berabad-abad, salam Paskah dilakukan dengan mengucapkan kalimat Christos Anesti. Kalimat dalam bahasa Yunani yang artinya adalah Christ is risen atau Kristus telah bangkit. Lazimnya ucapan tersebut kemudian disambut oleh pihak yang menerima salam dengan berkata Alitos Anesti, yang artinya adalah truly he is risen atau sesungguhnya dia telah bangkit. Mari kita mengucapkan salam tersebut. Saya berkata Christos Anesti dan saudara jawab dengan berkata Alitos Anesti. Siap? Christos Anesti. Alitos Anesti. Sesungguhnya Kristus telah bangkit. Alitos Anesti. Memang Yesus telah disalibkan sampai mati, dikuburkan dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus telah disalibkan sampai mati, dikuburkan dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Hal tersebut antara lain dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Kebenaran ini merupakan landasan atau fondasi dari iman kita. Sedemikian pentingnya landasan iman ini sehingga 40 tahun yang lampau, Josh McDowell, seorang hamba Tuhan yang melayani di antara para mahasiswa di Amerika Serikat dan seorang apologet Kristen, dalam bukunya yang berjudul The Resurrection Factor atau Faktor Kebangkitan, menulis sebagai berikut. The resurrection of Jesus Christ and Christianity stand or fall together. Kebangkitan Yesus Kristus dan kekristenan berdiri atau runtuh bersama-sama. Dengan menulis seperti itu, ia berkata bahwa iman Kristiani bergantung serta berlandaskan pada kebangkitan Kristus. Memang, seperti yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17, apabila Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka iman kita kepada Kristus adalah sia-sia. Mengapa sia-sia? Sebab apabila Yesus tidak bangkit dari kematian, maka janji-janji Tuhan yang ditulis dalam Alkitab patut diragukan kebenarannya. Janji bahwa orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, namun memperoleh hidup yang kekal, patut disangsikan kebenarannya. Janji bahwa orang yang percaya kepadanya akan memperoleh pengampunan dosa dan mengalami perdamaian dengan Allah, patut dibimbangkan kesahiannya. Janji bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami kebahagiaan yang sejati, baik dalam kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang datang, patut dipertanyakan keabsahannya.
Tetapi yang benar adalah bahwa Yesus telah disalibkan sampai mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian serta hidup untuk selama-lamanya. Kebenaran ini mengakibatkan kita dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Tulis Rasul Petrus dalam suratnya, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Dengan kata lain, oleh kebangkitan Yesus dari kematian, sekarang kita dapat hidup dengan keyakinan yang teguh bahwa pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia. Kita dapat hidup dengan keyakinan yang kokoh bahwa pengharapan kita pada janji-janjinya tidak akan mengecewakan. Kita dapat hidup dengan keyakinan yang pasti bahwa pengharapan kita kepada firman-Nya bukanlah pengharapan yang hampa. Singkat kata, kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan bahwa pernyataan yang Yesus sampaikan tentang siapa dirinya, yaitu bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, adalah benar dan tidak perlu diragukan. Pernyataan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup tersebut Yesus sampaikan kepada Marta, salah seorang pengikutnya. Hal itu dicatat dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Pernyataan Tuhan Yesus ini sangatlah penting karena melaluinya kita semakin mengenal siapakah Yesus itu yang sesungguhnya. Pengenalan akan Yesus yang menurut Rasul Paulus merupakan harta yang terbaik. The best treasure of all. Sebelum saya ajak saudara membaca ayat-ayat yang memuat pernyataan Tuhan Yesus kepada Marta tersebut, perlu saudara ketahui bahwa percakapan antara Yesus dan Marta itu adalah dengan latar belakang kematian Lazarus, saudara laki-laki dari Marta. Lazarus yang adalah seorang sahabat Yesus dan yang tinggal di Betania, sebuah kampung kecil dekat kota Yerusalem. Ketika percakapan tersebut berlangsung, Yesus baru saja tiba di dekat kampung Betania. Dan saat itu Lazarus sudah 4 hari mati dan dikuburkan. Di dalam situasi seperti itulah berlangsung percakapan yang ditulis dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27 tadi. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Jawab Yesus kepadanya. Maksudnya jawab Yesus kepada Marta, saudari dari Lazarus yang telah mati 4 hari dan sudah dikuburkan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat 27. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, percakapan ini terjadi dengan latar belakang yaitu kematian Lazarus, saudara dari Marta. Apabila saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan melihat bahwa sesungguhnya Marta sangat berharap Yesus tiba di Betania sebelum saudaranya itu meninggal dunia. Sehingga di ayat 21 ditulis bahwa Marta berkata kepada Tuhan Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di dalam kalimat tersebut tersirat besarnya harapan Marta terhadap pertolongan Tuhan Yesus bagi saudaranya. Ia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan Lazarus ketika saudaranya itu dalam keadaan sakit. Harapan tersebut tentulah karena Marta telah berkali-kali menyaksikan dan mendengar bagaimana Yesus dengan kuasanya telah menolong orang yang menderita. Tentu ia telah mendengar bagaimana Yesus mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir di kota Yerusalem. Yaitu sebagaimana yang telah saya ulas di pekan yang lalu. Namun di sisi yang lain, dalam kalimat tersebut juga terungkap perasaan kecewa di dalam diri Marta. Kekecewaan karena Yesus tidak segera datang di Betania guna menyembuhkan Lazarus ketika saudaranya itu masih dalam keadaan sakit. Sedangkan sekarang saudaranya itu sudah mati. Sehingga di dalam pemahaman Marta, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak akan mengubah kenyataan
bahwa Lazarus tidak mungkin lagi untuk disembuhkan, yaitu karena ia sudah mati. Nasi sudah menjadi bubur, sehingga mustahil untuk diubah menjadi nasi kembali. Mungkin sementara saya mengucapkan kalimat-kalimat ini, ada di antara saudara yang sedang berada dalam keadaan yang sama seperti Marta. Hati saudara diliputi dengan perasaan kecewa dan putus asa, karena harapan saudara untuk mengalami pertolongan Tuhan tidak terwujud pada saat seperti yang saudara harapkan. Sebagai akibat, dalam hati saudara berkata, Tuhan, Engkau telah terlambat. Kalau saja waktu itu Engkau bertindak dan memberi pertolongan, pasti sekarang aku tidak akan mengalami keadaan yang sulit seperti ini. Sekarang sudah tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Tuhan, Engkau terlambat. Kalau seperti itulah pergumulan dalam hati saudara, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini, yaitu pada dalam Kristus tersedia pengharapan yang tidak mengecewakan. Kebangkitan dari kematian menjamin hal tersebut. Dan pernyataan yang ia kemukakan kepada Marta dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27 menjelaskan hal itu. Sesungguhnya dalam Kristus tersedia pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab yang pertama, orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan. Saya ulangi, dalam Kristus tersedia pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab yang pertama, orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan yang saya maksudkan di sini bukan hanya sebatas kebangkitan dari kematian secara jasmani, yaitu seperti yang dialami oleh Lazarus. Namun juga kebangkitan dari keputusasaan seperti yang kemudian dialami oleh Marta. Tentang hal tersebut, di ayat 25 tadi dicatat kata-kata Tuhan Yesus sebagai berikut. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebagaimana yang saudara ketahui, orang yang sudah mati adalah pribadi yang tidak lagi memiliki masa depan dalam kehidupannya di dunia yang sekarang ini. Sebagai orang yang mati, kehidupannya di dunia ini telah berakhir. Sehingga tidak ada lagi yang dapat ia harapkan. Tetapi apabila ia percaya kepada Yesus, maka walaupun ia sudah mati, ia akan hidup. Maksudnya adalah walaupun pengharapannya sudah mati, yaitu seperti yang terjadi atas diri Marta, maka pengharapan tersebut akan hidup kembali. Kalaupun pengharapan Marta, yaitu bahwa Lazarus akan sembuh, telah pupus karena Lazarus telah mati. Namun kalau Marta percaya kepada Yesus, maka pengharapan tersebut akan bangkit kembali dalam dirinya. Dengan kata lain, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang adalah Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Marta di ayat 27, maka walaupun kesukaran yang saudara hadapi adalah mustahil untuk diselesaikan dengan kemampuan manusiawi, ketahuilah bahwa di dalam Tuhan Yesus tersedia jalan keluar yang melampaui kemampuan akal manusia untuk mencernanya. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada jalan keluar walaupun menurut pandangan manusia jalan itu sudah buntu. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada mukjizat walaupun dalam anggapan manusia keadaan sudah mustahil untuk diselesaikan. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya ada pengharapan walaupun dunia di sekitar saudara sudah berputus asa. Pengharapan tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup seperti yang ia katakan di ayat 25 tadi. Dengan berkata seperti itu, Yesus secara tak langsung menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, sang penguasa dari kehidupan ini. Dan karena dia adalah Tuhan, itu sebabnya kematian yang ia alami di kayu salib bukanlah akhir dari kehidupannya.
Sebaliknya, dengan kuasanya yang tak terbatas, ia telah mengalahkan maut, bangkit dari kematian, dan hidup untuk selama-lamanya. Memang kebangkitan Kristus dari kematian merupakan suatu peristiwa sejarah yang tidak terbantahkan. Kebenaran tersebut diutarakan oleh Frank Morison dalam bukunya yang berjudul Who Moved the Stone, atau Siapa yang telah memindahkan batu penutup kubur. Frank Morison adalah seorang wartawan dan penulis novel dari Inggris yang lahir di akhir abad ke-19. Oleh karena tidak percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian, ia bermaksud menulis sebuah artikel guna membuktikan bahwa kisah kebangkitan Yesus hanyalah suatu dongeng belaka. Untuk itu, ia melakukan penelitian guna membuktikan kebenaran dari keyakinannya itu. Namun, penelitian yang ia lakukan malah menghasilkan hal yang sebaliknya. Justru ia mendapati bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus dari kematian bukanlah suatu mitos, namun benar-benar terjadi. Alhasil, sebaliknya dia menulis sebuah artikel yang berisi bukti bahwa Yesus tidak pernah bangkit dari kematian. Justru Frank Morison tidak memiliki pilihan yang lain kecuali harus memaparkan bukti-bukti dari kebangkitan Yesus tersebut. Memang, kebangkitan Yesus merupakan peristiwa sejarah yang tak terbantahkan. Sehingga apa yang ia katakan, yaitu bahasanya dia adalah kebangkitan dan hidup, merupakan suatu kebenaran. Kebenaran yang melahirkan kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Sehingga dengan demikian kita dapat berkata, orang yang percaya kepada Kristus akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekarang, yang kedua, dalam Kristus tersedia pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab orang yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan. Saya ulangi, dalam Kristus tersedia pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab yang kedua, orang yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan. Tentang hal tersebut, di ayat 26, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tentu yang Yesus maksudkan dengan mati di sini bukanlah kematian secara jasmania. Sebab bahkan Lazarus yang telah mengalami kebangkitan dari kematian oleh karena mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, di kemudian hari pun ia juga kembali mengalami kematian seperti sebelumnya. Begitu pula halnya dengan para murid Kristus yang disebut sebagai para rasul dan para pengikut Yesus sampai kepada hari ini. Semua mereka juga mengalami kematian sebagai akhir kehidupan mereka di dunia. Kalau demikian, apakah yang Yesus maksudkan dengan kata tidak akan mati selama-lamanya di ayat tersebut? Frasa ini hanya dapat kita pahami apabila kita memperhatikan makna dari kata hidup, yaitu pada kalimat setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku yang Yesus ucapkan di ayat 26 tadi. Kata hidup yang Yesus ucapkan ini di dalam bahasa Yunani adalah zoe. Sebagaimana yang telah berulang-ulang saya jelaskan dalam khotbah-khotbah saya beberapa waktu yang terakhir. Makna dari kata zoe bukanlah kehidupan secara jasmania atau bios, melainkan kehidupan yang penuh dengan makna atau hidup yang berbahagia. Kata zoe itu pula lah yang Yesus gunakan ketika di ayat 25 ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dengan kata lain, apabila orang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah sumber dari zoe atau kebahagiaan yang sejati, maka orang itu akan mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Benar, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang adalah Tuhan, yaitu seperti yang dikatakan oleh Marta di ayat 27 tadi, maka ia akan mengalami kebahagiaan yang sejati.
Orang yang percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan makna atau sukacita yang sejati. Sukacita dan pengharapan oleh karena kebangkitan Kristus itulah yang telah dilihat oleh Malcolm Muggeridge dalam diri para pengikut Kristus di Uni Soviet pada tahun 1950-an. Apa yang ia lihat tersebut telah mengubah kehidupannya. Sebelum itu, wartawan dan penulis dari Inggris yang dikenal karena pikiran-pikirannya yang tajam tersebut hidup sebagai seorang penganut Marxisme. Sebagai seorang jurnalis, ia pergi ke Uni Soviet dengan maksud untuk menulis sebuah artikel tentang kematian agama di negeri komunis tersebut. Ia berkunjung ke sana di masa Paskah. Di situ ia melihat ternyata kehidupan beragama tidaklah mati. Justru dalam perayaan Paskah, gereja-gereja penuh sesak dengan jemaat. Ketika mereka menyampaikan salam Paskah, seperti yang telah saya sampaikan di awal khotbah ini, yaitu Christos Anesti dan Alitos Anesti dalam bahasa Rusia, yaitu Christos Voskres dan Voistinu Voskres, atau Kristus telah bangkit dan sesungguhnya dia telah bangkit. Malcolm Muggeridge melihat wajah jemaat yang bersinar-sinar karena penuh dengan iman. Di kemudian hari, dalam bukunya yang berjudul Jesus Rediscovered atau Yesus ditemukan ulang, ia menulis apa yang ia lihat tersebut dalam kalimat, I look at the El Greco like faces. Aku melihat wajah-wajah lukisan El Greco pada wajah mereka. El Greco, seorang pelukis dari Spanyol yang hidup di abad ke-16 dan yang terkenal karena kemampuannya dalam melukis wajah yang bersinar-sinar sehingga seakan-akan sinar itu terpancar dari dalam hati. Melihat wajah jemaat yang penuh dengan kebahagiaan dan pengharapan tersebut, seketika itu juga Malcolm Muggeridge menyadari bahwa ajaran Kristen adalah benar, kebangkitan Kristus adalah nyata, dan ajaran Marxisme adalah keliru. Memang kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang membangkitkan orang dari keputusasaan dan mengalami hidup dalam kebahagiaan yang sejati. Pertanyaan saya sekarang, apakah pada hari ini keadaan hati saudara sama seperti yang ada pada diri Marta tadi? Yaitu hati yang dipenuhi dengan kekecewaan dan keputusasaan. Dengarlah kebenaran ini. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah juru selamat yang adalah Tuhan. Kuasanya tidak terbatas. Maut telah dikalahkannya. Di dalam dia ada pengharapan. Dalam Yesus Kristus ada masa depan yang tidak akan mengecewakan. Percayakah saudara akan hal ini? Ingat, orang yang percaya kepada Yesus akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami punya alasan untuk dapat hidup dalam pengharapan yang tidak sia-sia. Kami dapat hidup di dalam iman yang kokoh, karena pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Janji-Mu ya Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan setiap kami, termasuk janji-Mu bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti memiliki hidup yang kekal. Kami tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya, tetapi kami dapat memiliki kehidupan yang abadi bersama dengan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Ya Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah mengalahkan maut. Karena itu kami dapat hidup di dalam kemenangan dan sukacita. Kami tidak harus hidup di dalam keputusasaan, kami tidak harus hidup di dalam kekecewaan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam penyertaan-Mu.
Karena kami percaya, bila Tuhan yang memimpin hidup kami, maka kami dapat hidup di dalam kebahagiaan. Bila Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, maka kami dapat mengatasi semua tantangan dan persoalan yang ada di depan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami bawa terang-Mu pada dunia, terang sinar-Mu bagi umat manusia, sampai dunia melihat kemuliaan nama-Mu. Biarlah terang-Mu bersinar. Kami bawa firman-Mu pada dunia, firman yang hidup bagi umat manusia, sampai seluruh dunia tahu Injil keselamatan-Mu. Biar kasih-Mu mengalir, kerajaan-Mu datanglah di atas bumi, kehendak-Mu jadi bagi umat manusia, sampai seluruh dunia tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Biar kerajaan-Mu datanglah, biar kerajaan-Mu datanglah. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat, mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa di dalam syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kematian dan kebangkitan-Mu membuktikan betapa besarnya kuasa-Mu ya Tuhan. Betapa ajaibnya kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu membuktikan bahwa firman-Mu itu ya dan amin adanya. Itu sebabnya kami tidak takut dengan apapun yang harus kami hadapi. Karena kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami. Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kalau Tuhan yang bersama dengan kami, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Segala sesuatu Engkau mampu mengerjakannya ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun, bimbing, dan bawa kami senantiasa di dalam firman-Mu, di dalam kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat umat-Mu, biar kiranya Tuhan limpahi mereka dengan kebaikan-Mu. Biar kiranya Tuhan sertai mereka dengan kuasa-Mu. Biar kiranya Tuhan yang membawa mereka dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur kami naikkan doa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.